Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi ini adalah prediksi soal UTBK Kimia tahun 2021 part 6. Lanjutan dari part 1 sampai part 5. Semoga semakin paham, semakin bisa untuk siap di UTBK Kimia tahun 2021. Ini soalnya kita mulai nomor 13, soal nomor 1 sampai 12 sudah bisa dilihat di part 1 sampai part 5. Teman-teman semua, ini ada satu soal prediksi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengikuti belajar bersama Kim UD. Terima kasih sudah bergabung di gelombang pertama karena sangat antusias teman-teman semua. Maka Kim UD membuka gelombang kedua, periode kedua. Jangan sampai dilewatkan ya, karena kuota akan saya batasi. Dan pendaftaran dimulai tanggal 9 sampai tanggal 13 April. Pelaksanaannya mulai tanggal 14 sampai tanggal 17. Hanya 4 hari itu akan membuat teman-teman semakin siap UTBK, semakin bisa bertarung di UTBK. Dan juga jangan lupa nanti ada bocoran-bocoran soalnya yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk meraih poin teman-teman di UTBK nanti. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di deskripsi di bawahnya, ada kontak personnya. Silakan buruan daftar. Siapa yang cepat maka dia akan mengamankan kursi untuk belajar bersama Kim UD. Ada 4 prediksi yang akan saya tawarkan, 4 paket disertai dengan soal-soal terbaru UTBK 2021. Nanti akan saya kasihkan juga triknya bagaimana mengerjakan dengan cara cepatnya. Oke, buruan kita tunggu, langsung chat ke WA yang akan saya kasihkan di deskripsi di bawahnya. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua pejuang UTBK, ini ada soal yang menantang. Dan ini ada jebakannya, hati-hati. Oke, saya kasihkan soal nomor 13. 2 tabung dihubungkan seperti gambar berikut. Ada 2 tabung, ada tekanan di sini, yaitu yang pertama 4,92, yang kedua adalah 2,46. Ya, berarti ini adalah separuhnya. Dengan volume yang sama, suhu yang sama. Setelah keran dibuka, kedua gas bereaksi sempurna sesuai dengan persamaan kimia N2O gas, N2H4 gas, N2 gas, dan H2O liquid. Dengan asumsi suhu tidak berubah dan volume air diabaikan, tekanan dalam kedua ruang setelah reaksi selesai adalah berapa? Apakah 2,46 atm? Apakah 3,69 atm? Apakah 4,92 atm? Apakah 6,15? Apakah 7,38? Gimana teman-teman untuk mengerjakan seperti ini? Langkah pertama ini harus paham. Dan ini sering saya tekankan di belajar bersama Kim UD bahwa harus pandai-pandai untuk menganalisis soal arahnya kemana. Kenapa? Kalau sampai tidak bisa menganalisis maka perkiraan akan sulit untuk menjawab. Oke, gimana langkah-langkahnya? Langkah pertama ya, saya tekankan di belajar bersama Kim UD, langkah pertamanya seperti ini. Tulis reaksinya. Nah, ini harus tahu langkah-langkahnya. Tulis reaksinya yaitu apa? N2O ditambah N2H4 menjadi apa? Yaitu N2 plus H2O. Oke, wujudnya apa? Itu gas. Ini gas, yang ini liquid. Langkah berikutnya setarakan. Kenapa? Karena ini belum setara. Kok tahu dari mana? Lihat. Di sini ada N-nya ada 2, N-nya 2, di sini 2. Berarti totalnya 4. Hanya 4, ini hanya 2. Maka belum setara. Maka supaya setara ini saya kalikan 2. Berarti hanya sudah setara. O-nya yang tidak setara, maka ini saya kalikan 2. Maka N-nya jadi 4 ditambah 2, 6. Berarti ini kali 3. Ini sudah setara. Kemudian langkah berikutnya, ya jadi harus tahu langkah-langkahnya ya. Oke, mula-mula reaksi sisa. Oke,
Setelah tahu seperti ini, berikutnya di sini ingat ada tekanan, ada R, ada volume T. Maka teman-teman harus ingat gas ideal, yaitu PV-nRT. Berarti kita harus mencari mol masing-masing dari N2O sama N2H4. Kita cari, yaitu yang pertama kita akan mencari molnya siapa, yaitu N2O. Cari dulu mol N2O. Rumus dasarnya masih ingat, yaitu apa? PV-nRT. PV sama dengan nRT. Berarti mencari molnya adalah PV dibagi RT. Berarti mencari molnya untuk N2O, maka kita masukkan tekanannya berapa? Tekanannya adalah 4,92, maka kita masukkan 4,92. Volumenya berapa liter? 2 liter kalikan 2 dibagi R-nya berapa? 0,082 dikali suhunya berapa? Suhunya adalah 300. Berarti molnya nanti ketemu, kalau kita hitung maka ketemu 0,4 mol. 0,4 mol langsung masuk sini, 0,4 mol. Oke. Berikutnya kita mencari molnya siapa? Mencari molnya si N2H4. Mencari molnya N2H4. Ingat teman-teman semua, di sini kita analisis. Ini yang penting ya, saya tekankan di belajar bersama Kim Ude, harus pandai-pandai untuk menganalisis. Kenapa? Ini 4,92, ini 2,46. Berarti ini adalah separuhnya. Volumenya sama, suhunya sama. Berarti kita nggak usah menghitung lagi. Kenapa? Karena nanti akan memperlambat waktu. Itulah strateginya yang sering saya kasihkan di belajar bersama. Harus pandai-pandai untuk memanfaatkan waktu. Karena UTBK itu waktunya sangat-sangat sedikit. Sehingga siapa yang pandai memanfaatkan waktu, maka akan meraih nilai yang bagus. Ya. Oke. Kita lanjutkan, berarti ini nggak usah dihitung, langsung molnya adalah separuhnya. Berarti 0,2 mol, kita menghemat. Kadang-kadang itu masih dihitung lagi. Berapa waktu akan tersita untuk menghitung itu. Maka kita masukkan sini adalah 0,2 mol. Oke. Langkah berikutnya, teman-teman harus tahu siapa reaksi pembatasnya. Kenapa? Karena yang diketahui ada 2 ini. Berarti kita cari reaksi pembatasnya dengan cara apa? Membagi dengan koefisien. Siapa yang paling kecil, itulah reaksi pembatasnya. 0,4 dibagi 2 ketemu 0,2. 0,2 bagi 1 ketemu 0,2. Ternyata sama. Kalau ternyata sama, maka keduanya sebagai reaksi pembatas, artinya keduanya itu habis bereaksi. Berarti ini adalah 0, ini adalah 0. Kenapa? Karena keduanya sebagai reaksi pembatas. Supaya 0 berarti yang bereaksi berapa? 0,2 untuk 1 mol. Kalau 2 berarti ini 0,4. 0,4. Ini untuk 3 berarti berapa? Berarti 3 per 1 kali 0,2 maka ketemu 0,6. Yang ini sama yaitu 0,4. Ini berarti turun 0,6, ini 0,4. Oke, yang ditanyakan adalah tekanan dalam kedua ruang setelah reaksi selesai. Berarti itu sama dengan ditanyakan tekanan totalnya. Bagaimana cara mengerjakan? Maka adik-adik pejuang UTBK cari N totalnya. Hati-hati di sini ada jebakannya. Jebakannya apa? Wujudnya. Ini wujudnya gas, oke. Ini wujudnya gas, ini wujudnya gas. Ini wujudnya apa? Liquid. Maka ini tidak ikut, hati-hati. Tidak ikut pada N total. Itulah kadang-kadang yang lupa oleh peserta UTBK. Artinya ceroboh. Berarti N totalnya adalah 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,4 hasilnya 1. Sehingga N totalnya 1 dimasukkan ke rumus, hasilnya ada. Dia seneng, padahal dia salah. Hati-hati, jangan terjebak. Maka saya tekankan di bimbingan belajar bersama untuk hati-hati terhadap jebakan, harus teliti betul. Karena nilai kalian akan menentukan jumlah total skor untuk UTBK. Kalau nilai kimianya bagus, saya pastikan dapat menyumbangkan poin bagi pelajaran yang lainnya yang agak sulit. Ya,
Oke, berarti N totalnya yang dipakai yang mana? Pejuang UTBK semua, yaitu 0,6 saja, 0,6 mol. Karena yang dipakai harus wujudnya adalah gas. Itu yang saya tekankan, hati-hati mencari mol total. Oke. Berarti rumusnya jadi apa? Jadi tekanan total itu sama dengan N total dikali R dikali T dibagi volume total. Ini rumusnya. Berarti N totalnya kita pakai tetap 0,6, jangan sampai di jumlah tadi ya. Oke, 0,6, R-nya 0,082. Suhunya adalah 300. Dibagi volume total. Berapa? 2 liter ditambah 2 liter. Berarti berapa? 4 liter. Oke. Maka nanti hasilnya adalah ketemu 3,69 ATM. Oke. Inilah jawabannya. Kita cari di situ 3,69, berarti jawabannya adalah yang B. Sangat mudah sekali. Seandainya soal dikembangkan, dari soal ini dikembangkan, yang ditanyakan misalkan ditambah ya, berapakah massa nitrogen yang dihasilkan jika AR-nya nitrogen adalah 14. Oke. Jadi teman-teman tinggal menghitung aja ya, Gimana caranya? Kita cari massa molnya nitrogen berapa? 0,6 ya. Berarti kita cari aja di sini, mencari dulu molnya nitrogen ketemu berapa? 0,6 mol. Oke. Padahal mencari mol rumusnya apa? Masih ingat? Yaitu gram dibagi mr. Berarti mencari gramnya sama dengan apa? Yaitu mol dikali mr-nya. Berarti molnya ketemu 0,6 dikali mr-nya berapa? Nitrogen kan 14 kali 2. Berarti ketemu berapa? 28. Berarti 0,6 dikali 28 hasilnya adalah hasilnya adalah 16,8 gram. Oke, sangat mudah sekali. Nah, seperti ini. Kalau ditanyakan berapakah parsialnya, ya kita masukkan aja. Nanti pakai molnya 0,6, volume totalnya tetap. Kita akan tahu berapakah parsial dari N2. Oke, inilah prediksi soal kimia part 6. Ingat, jangan lupa bimbingan belajar bersama Kim UD akan saya mulai gelombang kedua pada tanggal 14, 15, 16, 17 April. Siapkan yang ujian sebelumnya supaya langsung mendaftar. Saya kasih kontak peser di deskripsinya. Jangan sampai terlewatkan karena banyak antusias pada gelombang 1 dan sampai sekarang pun nanti akan kasihkan bocoran-bocoran soal dan juga prediksi yang akurat disertai strategi untuk menggarap soal-soal yang bagus. Jadi artinya apa? Teman-teman nanti bisa memprediksi juga soal-soal itu pasti akan keluar. Oke, salam sukses dari Kim UD. Jaga kesehatan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.